Baik, halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas kasus menarik dari Perum Damri Bandung. Dan apa yang bisa kita pelajari tentang etika profesi akuntan di dalamnya. Ya, baik. Sebelum kita membahas tentang kasus Perum Damri ini, di sini kami akan memperkenalkan tim kami. Saya Muhammad Zagal Farizi, Saya Muhammad Jaya Banyu. Dan saya Muhammad Abdul Maharram, dan kali ini kami dari Prodi Akuntansi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia akan menjelaskan tentang kasus ini yang diduga menggelapkan uang sebesar 1,2 miliar. Jadi SS adalah pegawai Damri yang diduga dia telah menggelapkan uang sebesar 1,2 miliar dari tahun 2016 hingga 2018. Wah, namanya langsung besar. kronologi dari kasus ini adalah inisial SS bertugas mengumpulkan uang dari tiket penumpangnya, tapi uang tersebut tidak ia setorkan ke kas perusahaan. Nah, ini yang jadi masalah besar dalam kasus ini. Jadi sementara itu yaitu yang terjadi penggelapan uang sebesar 1,2 miliar telah ditutup juga dan diberhentikan juga 8 rute yang menuju ke Bandung. Jadi keren ya, masalahnya jadi 2 kali lipat. Dan pihak Damri mengatakan bahwasanya mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mereka sedang menunggu hasil penyelidikan. Maka dari sini mereka sangat berhati-hati dalam hal ini. Kejaksaan Negeri Bandung juga sudah menetapkan SS sebagai tersangka pada kasus ini. Oleh karena itu mereka sangat bekerja keras dan selalu dan terus mencari fakta-fakta dan mencari bukti-bukti untuk lebih memperkuatkan dan untuk menegakkan keadilan yang ada pada kasus ini. Tindakan tersangka SS yang menggelapkan uang sebesar 1,2 miliar merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik akuntansi, baik bagi dirinya maupun bagi Perum Damri itu sendiri. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip dasar etik akuntansi, ada beberapa pelanggaran yang SS lakukan kepada Perum Damri tersebut. Yang pertama adalah tanggung jawab moral atau profesi. Jadi SS melanggar tanggung jawab moral dan profesionalnya dengan menyalahgunakan wewenang dan menggunakan uang hasil tiket untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah kepentingan publik. Tindakan SS merugikan publik dan merusak kepercayaan terhadap Perum Damri serta membiarkan dampak negatif besar pada perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah integrasi. SS tidak jujur dan mencoreng integrasi profesor akuntansi dengan tidak menyetorkan uang hasil tiket bus itu kepada kas perusahaan. Yang keempat adalah objektivitas. Dengan menggelapkan uang, SS itu menunjukkan sikap tidak objektivitas karena memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan. Yang kelima adalah perilaku profesional. Tindakan SS tidak profesional dan merusak cita Damri serta profesi terkait karena tindakan tersebut. Dan yang terakhir adalah studi teknis. Jadi SS mengabaikan standar akuntansi dengan tidak menyetorkan uang hasil tiket secara tepat. Dan demikian adalah analisis kami berdasarkan etika akuntansi. Sekarang saya membahas apakah di dalam hal ini, di dalam permasalahan ini, apakah hukum GCG itu dilanggar atau enggak. Kita mengetahui bahwa dengan terjadinya penggelapan uang pada Perum Damri ini, keraguan tidak hanya tertuju pada pelanggaran-pelanggaran oleh SS itu saja, tapi apakah Damri ini juga benar-benar menerapkan asas-asas GCG atau tidak, apakah dia benar-benar teliti atas perbuatan para pegawainya atau tidak. Sekarang kita melihat bahwa 4 asas dari GCG ini dilanggar atau tidak. Asas pertama yaitu transparansi. Transparansi itu sebenarnya mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, uang pendapatan perusahaan dari tahun 2016 sampai 2018 itu yang seharusnya dilaporkan kepada Perum atau kepada badan tidak dilaporkan dan digelapkan oleh SS ini. Hal ini adalah
jelas-jelas sebuah pelanggaran yang sangat luar biasa. Sehingga hal itu menciptakan sebuah laporan keuangan yang tidak akurat. Kurangnya pengawasan menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam sistem pengawasan internal untuk mendeteksi dan mencegah penggelapan dana ini. Menandakan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kedua, ada akuntabilitas. Apakah akuntabilitas ini dilanggar atau tidak? Akuntabilitas ini menekankan pentingnya tanggung jawab para pengelola perusahaan terhadap keputusan dan tindakan mereka. SS yang diberikan kewenangan untuk menghimpun uang hasil tiket penumpang tidak menyetorkan itu dengan baik. Dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu salah dan juga tidak ada sistem yang efektif untuk memastikan bahwa uang tersebut disetorkan ke kas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem akuntabilitas ini benar-benar ada, di mana tanggung jawab dan pengawasan terhadap kewenangan tersebut tidak dilakukan dengan baik. Perusahaan juga tidak mengambil tindakan korektif yang cepat dan efektif ketika dugaan penggelapan pertama kali muncul. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas untuk menangani penyimpangan tidak diterapkan secara efektif. Lalu ada namanya pertanggungjawaban. Apakah Damri ini benar-benar bertanggung jawab atau tidak? Pertanggungjawaban itu mengharuskan perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Penggelapan uang pendapatan perusahaan oleh SS adalah tindakan yang melanggar hukum dan menunjukkan bahwa perusahaan gagal memastikan bahwa karyawannya mematuhi peraturan dan ketentuan dengan baik. Perum Damri sebagai sebuah entitas tidak cukup untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran ini. Sebagai BUMN yang menyediakan layanan transportasi publik, Damri memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan layanan yang handal dan aman. Kasus penggelapan ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap layanan yang disediakan oleh Damri itu sendiri. Lalu ada kewajaran, yaitu asas keempat dan asas terakhir. Kewajaran ini mengharuskan perusahaan memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. Dengan adanya kasus penggelapan ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dalam pengelolaan perusahaan. Para pemangku kepentingan termasuk pengguna layanan dan pegawai lainnya dirugikan akibat tindakan penggelapan yang dilakukan oleh SS. Jadi ketika terjadi 4 pelanggaran ini berarti ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hukum juga. Yaitu kita bisa lihat bahwa pada pasal 374 KUHP, di mana pasal itu mengatur tentang penggelapan uang dalam jabatan. Atau kedua, yaitu pasal 2 ayat 1 tentang Undang-Undang Nomor 31 1999, yang mana itu mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan begitu banyak hukum-hukum dan pasal-pasal yang dilanggar di permasalahan ini, di kasus ini. Ya, kasus dugaan penggelapan uang pendapatan perusahaan yang melibatkan pegawai berinisial SS memang memberikan dampak yang signifikan terhadap Damri, baik dari segi finansial maupun reputasi. Dari sisi finansial, penggelapan sebesar 1,2 miliar jelas mengurangi pendapatan perusahaan yang seharusnya bisa digunakan untuk operasional dan pengembangan layanan. Kekurangan dana ini bisa mengganggu keberlanjutan operasional dan mempengaruhi kemampuan Damri untuk melakukan perbaikan atau ekspansi rute yang diperlukan. Tak hanya itu, dampak terhadap reputasi juga tidak bisa diabaikan. Kasus korupsi ini mencoreng nama baik Damri sebagai salah satu perusahaan transportasi andalan masyarakat. Kepercayaan publik pun bisa menurun, yang berpotensi mengurangi jumlah penumpang dan pendapatan di masa depan. Reputasi yang buruk juga dapat mempengaruhi kemitraan dengan pihak lain serta mempersulit perusahaan untuk mendapatkan pendanaan atau investasi baru. Dari sisi operasional, pemberhentian 8 rute bus di Bandung menunjukkan adanya masalah manajemen yang lebih dalam di tubuh perusahaan. Penggelapan yang dilakukan oleh SS menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem pengawasan dan kontrol internal Damri. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan operasional, serta mempengaruhi moral karyawan yang mungkin merasa khawatir tentang keamanan pekerjaan mereka dan integritas manajemen. Dampak lainnya adalah beban tambahan bagi manajemen perusahaan dalam menangani kasus ini.
waktu dari sumber daya yang seharusnya digunakan untuk peningkatan layanan dan efisiensi operasional harus dialihkan untuk proses hukum dan perbaikan sistem internal. Kasus ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran mengenai keamanan pekerjaan serta citra tempat mereka bekerja. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan motivasi dan produktivitas kerja. Ketidakpastian dan perasaan tidak aman di lingkungan kerja juga bisa meningkatkan tingkat turnover karyawan. Nah, pelanggan sebagai pengguna layanan mungkin merasa dirugikan dengan adanya penghentian beberapa rute. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap layanan Damri, yang pada akhirnya bisa mengurangi loyalitas pelanggan dan pendapatan perusahaan. Pelanggan yang merasa dirugikan mungkin beralih ke moda transportasi yang lain, dianggap lebih terpercaya. Bagi pemegang saham dan investor, kasus ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan bisnis dan profitabilitas perusahaan. Kepercayaan investor bisa terganggu, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi harga saham dan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan di masa depan. Nah, reaksi masyarakat terhadap kasus ini kemungkinan besar adalah ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap manajemen perusahaan yang dinilai tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik. Media akan menyoroti kasus ini secara luas, yang bisa memperburuk citra perusahaan di mata publik. Pemberitaan negatif yang terus-menerus bisa menambah tekanan bagi manajemen perusahaan untuk segera melakukan perbaikan dan memberikan transparansi terkait kasus ini. Nah, untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, penguatan audit internal dengan melakukan audit secara rutin dan menyeluruh untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dan tidak ada penyimpangan. Kedua, pemisahan tugas dan tanggung jawab di antara karyawan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang bisa disalahgunakan. Ketiga, penggunaan teknologi pengawasan keuangan yang lebih canggih untuk memantau transaksi secara real time dan mendeteksi anomali atau kecurangan dengan cepat. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar bahwa yang namanya integritas dan yang namanya transparansi dalam profesi akuntansi itu sangat penting. Dalam profesi akuntansi sangat penting. Menjaga masalah keuangan, menjaga keuangan itu dengan baik adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu baik dan wajib untuk kita untuk menghindari hal-hal seperti ini. Sebagai akuntan, kita harus selalu menjaga etika profesional dan selalu melaporkan segala penyimpangan yang ada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek berita yang kita cantumin di bawah sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan like, komen, dan subscribe.